استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه وأتباعه وحبه إلى يوم القيامة وإلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدنيا وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ولد وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وأهل سلسلتنا إليه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من أسرار أنوارهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي وأهل بيت الكرام شيء لله ولهم الفاتحة. إياك نعبد الحمد لله الغافر وإن تكاثرت الذنوب قابل التوبة لمن يتوب شديد العقاب عند قسوة القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جابر الكثير وميسر العسير ومفرج الكروب وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أطلعه الله تعالى على أسرار الغيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافي الأعظم وأشرف المحبوب وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الشروق إلى الغروب. اللهم سلمنا من العطب والحب آمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ونفعنا به ورحمه تعالى في الدارين آمين. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمؤتقها فبايع نفسه فمؤتقها أو موبقها. رواه Muslim. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul kembali di malam hari ini setelah salat maghrib dalam melaksanakan acara kegiatan rutinitas kita Majlis Ta'lim yang mengetengahkan pembacaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita meneruskan hadis yang kita baca beberapa kali malam Kamis sampai sudah kepada kalimat wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Rasulullah SAW bersabda wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah untuk dirimu atau dia menjadi hujjah atas dirimu. Maksudnya ketika Nabi mengatakan hujjatun laka maka artinya
Quran itu bisa menjadi pembela dirimu. Jadi Quran itu karena akan membela orang-orang beriman ini. Dia menyaksikan bahwa seorang beriman adalah orang yang baik, di mana ketika hamba itu akan ditanya seperti di dalam kubur atau lagi nanti di akhirat, setiap persinggahan-persinggahan, maka Quran akan selalu membela kepada orang yang memuliakan Quran, orang yang mengamalkannya, orang yang menjunjung perintah yang ada dalam Al-Quran, orang yang menghindari segala apa-apa yang dilarang Al-Quran, orang-orang yang mengambil nasihat papadah daripada Al-Quran, dan orang-orang yang mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Nah, maka kalau kita langsung di Al-Quran, mungkin kita ada paham Al-Quran gini. Kita baca Quran, Fatihah mungkin kita ada paham, mulai Bismillah sampai waladdallin, amin. Mungkin ada yang ada paham arti pada surah Fatihah. Maka kayak apa kita orang awam nih dikatakan mengamalkan Al-Quran? Nah, maka kembali kepada para ulama. Jadi ulama-ulama yang memberikan ceramah, ulama-ulama memberikan nasihat, itu kan bersumber dari Al-Quran. Maka ketika kita memakai ceramah, papadah, nasihat kepada para ulama, maka itu sudah dikategorikan kita mengamalkan Al-Quran. Sepanjang yang mereka sampaikan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, maka kita orang awam jangan khawatir bagaimana Al-Quran itu akan membela kita nanti. Kalau kita ini mengamalkan terhadap nasihat-nasihat para ulama. Jumlahnya kan itu adalah dari Al-Quran juga. Kemudian Al-Quran bisa menjadi au alaika, maksudnya hujjatun alaika. Al-Quran akan menjadi penuntut atas dirimu. Ketika dikubur, Al-Quran maniwas-niwas lawan orang tadi. Ketika nanti di setiap tempat-tempat yang mana orang ini akan ditanya di negeri akhirat, maka Quran akan menjadi pemberat. Quran itu maniwas-niwas ke orang tadi. Sakit tam jadinya gini. Kenapa? Apabila orang itu berpaling daripada Al-Quran, tidak mau mengamalkan terhadap Quran, ya tadi kada ma'asilan pada agama tadi. Dipadahkannya ijar di Quran, orang ini telah melawan aku, orang ini kada paksianan aku, orang ini menyia-nyiakan terhadap hakku, ujar Al-Quran. Nah, lalu sebagai lebih jelasnya lagi, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Syu'aib. Beliau mengambil pada ayahnya daripada kakeknya daripada Nabi SAW. Jadi Ammar bin Syu'aib adalah seorang cucu daripada sahabat Nabi. Nabi bersabda, yumassalul Qur'anu yaumal qiyamati rajulan. Nanti Al-Quran itu akan dirupaakan, dibentukakan seperti laki-laki di hari kiamat kena. Jadi Quran itu berwujud kayak manusia. Fayu'ta birrajuli qad hamalah. Lalu siapa-siapa, misalkan satu orang dulu laki-laki yang di dunia dia bagus terhadap Al-Quran. Dia bujur-bujur mengamalkan terhadap Al-Quran, melaksanakan apa-apa yang ada hak Al-Quran. Nah, maka orang itu akan menjadi baik. Tapi ketika laki-laki yang didatangkan itu adalah orang yang kebalikannya, yaitu fa khalafa amrahu. Orang itu padahal di dunia mengambil Al-Quran. Artinya sebagai orang beriman dah. Bila orang beriman kan berarti dia itu meyakini Quran sebagai imamnya. Nah, ternyata khalafa amrahu. Ternyata dia tidak memakai terhadap apa-apa yang dipesankan oleh Al-Quran. Menentang terhadap perintah-perintah Al-Quran. Nah, akhirnya fayumassarulahu khasman. Maka Quran akan menjadi berperan sebagai pembantah, sebagai orang yang menentang baginya. Ujar Quran, ya Rabb, qad hammaltahu iyaya, fabi'sa hamilun ta'adda hududi, wa dayya'a faraidi, wa rakiba maksiyati,
wa taraka ta'ati fama yazalu yaqdhifu 'alaihi bil hujaj hatta yuqala lahu sya'nuka bih fayaquduhu biyadihi fama yursiluhu hatta yakubbahu 'ala man kharih bin nar. Lalu Quran ini sebagai penuntut, dia akan berkata dalam persidangan itu, ya Allah ya Tuhanku, pian sudah memberikan dia agar dia mau membawa ulun, artinya dia telah menyatakan dirinya sebagai beriman, menjadikan ulun sebagai imam. Ternyata dia adalah sejahat-jahat orang yang membawa Al-Quran. Orang yang menyatakan bahwa dia adalah mengikuti Al-Quran. Dia telah melanggar peraturanku. Dia telah menyia-nyiakan keparduan yang ada pada diriku. Dia telah melakukan maksiat kepadaku dan tidak mau mengikuti apa-apa yang aku pesankan kepadanya. Maka Quran senantiasa menyerang dengan bermacam-macam tuduhan-tuduhan yang benar hingga akhirnya diputuskan ikam Al-Quranai tasara ikam jadi lawan orang ini ikam apai lagi tasara ikam jadi. Akhirnya Quran pun menarik orang tadi, terus ditariknya dibayarnya hingga Al-Quran tadi menjerungkupakan orang tadi di dalam api neraka, dihampasnya ke muka lalu orang jerungkup di neraka. Ini adalah gambaran orang-orang yang durhaka terhadap Al-Quran. Atau garis miringnya atau sebagai maksudnya adalah orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah agama. Tidak ada keampunan hingga itulah yang terjadi. Kemudian wayuk tabir rajulis saleh, dibawakan lagi laki-laki yang saleh, qad kana hamalah, orang itu bujur-bujur membawa Al-Quran. Wa hafidha amrah, bujur-bujur menjaga apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Fayumatsaru lahu khasman dunah, ternyata Quran menjadi pembela dirinya. Yamna anhu. Fayaqulu ya Rabb hammaltu iyaya fa khairu hamilin. Ya Allah, pian telah menjadikan dia ini menjadi pembawa ulun. Ternyata dia adalah sebaik-baik orang yang mengamalkan ulun. Hafidha hududi, dia menjaga terhadap hukum-hukum yang ada pada diri ulun. Wa amila faraidhi, dia mengamalkan segala kewajiban yang ada pada diri ulun. Wajatanaba maksiati, dia pun menghindari kedurhakaan kepada ulun. Wattaba'a ta'ati, dia ikut taat kepada ulun. Fama yazalu yaqdhifu bil hujaj, maka si Quran tadi terus memuji-muji kepada orang tadi, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tadi. Hatta yuqar lahu sya'nuka bih, wahai Quran silahkan ikam lagi tasara ikam bawa ke manakah laki-laki ini. Fayakhudhu biyadih, lalu ia tarik orang tadi dengan tangannya. Fama yursiluhu, dia tidak akan melepaskan hatta yulbisahu hullatal istabrak, sampai orang tadi dipakaiani dengan pakaian yang mentereng, pakaian surga, kain istabrak. Wa yaqidu ahli tajal mulki, dipakaianinya pulang mahkota kerajaan. Wa yusqiyahu ka'sal khamri, dan dia minumkan minuman yang ternyaman, yang paling lezat di surga nanti. Nah, begitulah. Jadi Quran itu akan datang nanti dari kiamat, bisa memberikan syafaat, membawa ke surga, bisa juga menjadi pemberat, mendorong kepada neraka. Nah, begitulah Al-Quran ini adalah imam kita. Maka begitulah nasib kita nanti berhadapan dengan Al-Quran di negeri akhirat. Ada seorang wali Allah Ta'ala, yaitu Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah ta'ala berkata, tanda cintanya Allah, tanda orang cinta kepada Allah, orang itu cinta kepada Allah ada tandanya, yaitu dia mencintai Al-Quran. Bila orang itu katujul Al-Quran, pasti di hatinya itu ada cinta kepada Allah. Itu tanda yang sudah kadakawa diingkari lagi, ada kawa dikolem-kolem lagi. Dan tanda orang cinta Al-Quran adalah orang yang cinta dengan Nabi SAW. Nah, itu. Jadi ada bertali temali pula. Bila cinta lo Nabi, pasti ujung-ujungnya cinta Al-Quran. Kada mau cinta Nabi Al-Quran, kada mau makai, kada mau. Pasti sinkronnya, pasti nyambungnya bila cinta Nabi, cinta lawan Quran. Dan alamat cinta kepada Nabi adalah mencintai sunnah-sunnah Nabi.
Apa-apa kan yang dicontohkan Nabi, maka dia sedapat mungkin mengamalkan. Itu cirinya cinta lawan Nabi, cinta lawan sunnah-sunnahnya. Ketujuh, hendak menuruti lawan Nabi. Dan alamat atau tanda orang cinta lawan sunnah Nabi adalah orang yang ketujuh lawan akhirat. Nah, setiap hari itu ada aja tuh waktu disisihkan untuk akhirat. Itu kan? Jadi presentasinya tasah kita berapa kita hendak kita arahkan yang kita lakukan sehari-hari ini untuk akhirat. Itu cirinya cinta dengan sunnah Nabi, cinta akhirat. Dan alamat cinta kepada akhirat adalah tidak cinta kepada dunia. Dan alamat orang yang ada cinta dalam dunia bahwa dia tidak mengambil dunia kecuali secukupnya. Nah, begitulah kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Jadi semuanya itu akan bertali temali, saling berlazim-laziman. Maka semuanya harus kena ketika orang itu cinta kepada Al-Quran, maka semua yang ada ini akan menjadi tepat. Lalu pernah dipertanyakan di antara para ulama, napa hukumnya orang malajari Al-Quran tuh begiji? Nah, guru-guru TPA, ini kan TPA lah, Taman Pendidikan Al-Quran, mengajari kekanakan, lalu digaji sebulan. Siapa sekali turun digaji orang? Bolehlah Quran itu dijadikan sebagai, ya bahasa kasarnya itu kan Quran itu jadi alat untuk mengais rezeki. Nah, maka ulama mempunyai argumentasi, jadi kita kan mempunyai dalil masing-masing. Jadi ada yang kadang beriakan, karena seolah-olahnya kan merupakan sesuatu yang nilainya tinggi dengan nilai yang rendah. Tapi ada juga mengambil hadis Nabi, ahaqquma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Paling berhak yang kalian ambil suatu upahan adalah Al-Quran. Kemudian ada pula kisah ketika itu sahabat Nabi SAW, mereka sedang berjalan-jalan setelah perang, lalu berjalan-jalan, anak burikan, lalu mereka singgah di suatu perkampungan. Lalu mereka di sana dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, meminta kepada masyarakat, adakah nahakun menjamu kami, karena kami ini bukan musafir, kelaparan kami, adakah nahakun menjamu kami. Ternyata di suku itu, di perkampungan itu kada hakun, ada menjamu. Akhirnya para sahabat ini terlantar di situ istirahat tanpa ada orang nama mempedulikan. Ternyata kepala kampung tadi digigit, diigut binatang berbisa. Kalau jengkeng kah mungkin atau ular. Maka kepala kampungnya, kepala sukunya, karena apa? Karena dipatok binatang berbisa. Lalu pingsan, sekarat. Tuh dia punya menawar-nawar, penapan ditawar-tawar, nanti dibacaan macam-macam toh, kada mau ampih. Akhirnya bubuhan masyarakat, bubuhan suku tadi datang kepada sahabat Nabi yang banyak tadi. Adakah di antara buhan ikam yang bisa menawar, artinya memberikan bacaan-bacaan supaya orang nak patok nih, karena bintang berbisa ini sembuh. Sahabat ini kepada dia mengatakan ilmunya apa? Ternyata ada nawani angkat tangan. Aku sanggup menawarkan supaya sembuh kepala suku nih. Lalu akhirnya buahnya artinya siap, percaya nih artinya. Lalu jawabannya mun berhasil, napa hendak? Ayo ja, bila aku berhasil menyembuhkan kepala sukumu dengan bacaanku, maka aku minta hadiah kambing. Nah, sekian. Nah, itu kan hadiah. Ayo jawabannya kami sanggup. Karena kepala suku ini penting bagi kami. Nah, akhirnya bawa. Ternyata yang dibacakannya surah Fatihah.
surah Fatihah jadi bacakannya. Dibacakan surah Fatihah, ditawarkan kepada kepala suku, ampih ka'an nama nusyita min iqol. Nah kayak unta lepas daripada jeratannya langsung berdiri. Ujar kita, nah kayak membuang kalimpanan. Segar langsung, sadar langsung. Nah pada ada yang janji beri hadiah. Nah kambing satu yok. Berapa satu yok kambing lah banyak kayak lah. Nah, orang Arab itu kan gaduh kambing itu biasa aja bang. Tamsi kita kayak orang gaduh ayam lah. Atau kayak orang gaduh itik. Nah, satu yok kambing berikan sebagai hadiah. Akhirnya sahabat bingung, kawanan leh, ambil kah kada kah? Ambil saja. Kan janjinya sesuai dengan janji. Kita sesuai aja. Tapi jika menggunakan Quran tadi untuk mendapatkan upahan kambing ini. Nah, kayak ini aja kita bawa aja kambing ini. Kita bawa, kita julung ke Rasulullah. Kayak apa pendapat Rasulullah? Bila jasiden ini kada boleh, berikan. Bila aja Rasulullah ini halal aja, ya udah. Untung kita dapat kambing satu yok. Nah, burikan buru kambing. Nah, sampai ke Madinah lapor ke Nabi. Takureng Rasulullah. Nah, takureng itu berarti Nabi merestui aja toh. Ujar mana ikam ulihi dapat ide, dapat akalan ikam toh. Dapat nang ikam tak pikir aja. Ujar Fatihah itu ikam bacakan. Memang Fatihah itu harat ya Nabi. Itu Fatihah itu luar biasa. Nah, Nabi mendukung. Apa upahannya nih ya Rasulullah kambing satu yok nih. Ayo aja Nabi bagi aja. Aku minta juga aja Nabi satu bagian juga. Nah, paguruannya minta juga. Jadi apa Nabi itu minta supaya sahabat ini senang. Bahwasanya Nabi pun mendukung kan terhadap cara demikian. Nah, sehingga ini menjadi dalil kisah orang mengajari Quran lalu digaji. Ada pula argumentasi ulama zaman sekarang. Artinya untuk menguatkan nih. Amun mengajari Quran tuh kada boleh ambil gaji. Bisa banyak orang bisa baca Quran. Apa aku jar kada aku mengajari aku awor. Aku di gurunya awor nalayan. Kada aku mengajari Quran, orangnya hakut. Lalu mengajari Quran begaji. Nang sudah begaji aja kan banyaklah orang jadi guru Quran. Orangnya hakut mengajari Quran. Apalagi dapatnya nak kanakan nang Bu Ari itulah sekali 5 nah awaknya berpaluhan paluh BR ngaji Quran nggak ada tahan gurunya bisa tak uak ini bukan mana banyak hadir guru mengaji nah mandi kada kanakannya sabarnya pada guru Quran nih pahalanya gena sudah kan mengaji Quran itu pulang kanakannya nah nang begaji aja kan kada banyak orang jadi guru Quran apalagi kada begaji begini lagi nah sehingga nang menang kan artinya boleh saja itu kan tapi dengan cara yang ma'ruf itu kan cara yang ma'ruf artinya sesuai saja keadaannya. Kemudian sambungan pada hadis Nabi ini kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubituha. Semua manusia itu mereka berada di pagi hari. Bekerja bermacam-macam urusan, bermacam-macam kepentingan, bermacam-macam tujuan. Maka aja Nabi terbagi 2 manusia itu. Fabai'un nafsahu. Ada seorang manusia itu dia menjual dirinya, artinya mengorbankan dirinya, famu'tiquha. Hingga dia berhasil dengan mengorbankan dirinya dalam kebaikan-kebaikan, dia berhasil memerdekakan dirinya daripada siksa Allah Ta'ala. Artinya dia menjual dirinya atau dia korbankan dirinya untuk mengerjakan berbagai macam taat ibadat. Menuntut ilmu dan ibadah. Kan kada gampangan gini. Kebanyakan orang hendak santai, hendak memuasakan keinginan nafsu saja, bersenang-senang, bersantai-santai. Ternyata dia melawan semua itu. Berarti ada pengorbanan. Ada orang kayak itu. Maka orang itu akan merdeka aja Nabi. Karena dia telah mengorbankan dirinya dalam ketaatan. Lalu Allah Ta'ala merdekakan dirinya. Ada lagi. Aumubiquha. Atau ada pulang kebaikan-bagian yang kedua. Orang yang membinasakan dirinya sendiri. Menjatuhkan dirinya sendiri dalam siksa Allah Ta'ala.
jikalau dia menggunakan dirinya dalam maksiat. Nah, napa aja nangar habar, ada orang maksiat di sana, tulakan. Ada orang maksiat kayak ini caranya, umpat, manggawi kan. Ada orang maksiat kayak ini, mencontoh juga. Nah, ini kan kadang bayar hakun juga lah daripada senangnya dengan maksiat. Nah, ini mengorbankan diri dalam maksiat, maka orang itu akan membinasakan dirinya, menjatuhkan dirinya dalam siksa Allah Ta'ala nanti di negeri akhirat. Kemudian ada satu faidah. Riwayat dari Nabi SAW, barang siapa ujar Nabi membaca bacaan ketika subuh, dibacanya, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Satu kali jadi baca. Membaca deh satu kali. Ya Allah, sesungguhnya aku di pagi hari ini menjadikan engkau saksi, juga menjadikan malaikat pembawa arasmu sebagai saksi, dan menjadikan malaikatmu semuanya jadi saksi. Begitu pula semua makhlukmu, manusia, binatang, jin, dan apakah bertan. Aku jadikan saksi semuanya bahwasanya engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan engkau, maha tunggal, tidak ada sekutu bagimu, dan bahwasanya penghulu kami Nabi Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Sekali baca, maka ujar Nabi, Allah Ta'ala merdekakan saparapat awaknya itu daripada api neraka. Di awalnya bagi 4, saparapat merdeka sudah. Bila 2 kali baca aja Nabi, separuh awaknya merdeka dari neraka. 3 kali, 3/4. 4 kali pas seikungan awak. Jadi baca 4 kali, subuh baca 4 kali gini. Maka orang itu dapat jaminan dari subuh sampai ke sore. Bila mati, langsung masuk surga. Handap jaduannya, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta la syarika laka wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. 4 kali dibaca. Bila sore baca pulang, mati sebelum pagi, masuk surga juga, bebas dari neraka. 4 kali bacanya. Tapi bila sore diganti dengan Allahumma inni amsaitu, aku berada di waktu sore. Nah, itu. Jadi bila hakun amalkan ini 4 kali sore, 4 kali pagi, maka orang itu dapat jaminan merdeka daripada api neraka. Jadi kita khawatir lagi kan, kenapa lagi seharian itulah bisa ada hal-hal yang berbahaya kan, ada sudah dapat jaminan merdeka daripada api neraka. Harap kalau dijamin surga, mana hakunnya dijamin surga, lawan dijamin merdeka daripada neraka. Hakun dijamin merdeka dari neraka. Kalau dijamin masuk surga, busnya kan neraka, Allah jangan surga. Nah, itu kalau mau dijamin surga. Tapi kalau dijamin bebas dari neraka, pasti masuk surga. Nah, itu kan anunya pemahamannya tuh. Itu pentingnya kita jaminan-jaminan Allah bebas dari neraka itu. Amalan yang kedua pulang. Man qala hina yusbih. Siapa membaca ketika pagi hari, subhanallah bihamdih. Ada penjaduannya, bacaannya subhanallah wa bihamdih, tapi 1000 kali. Nah, pagi-pagi baca subhanallah wa bihamdih 1000 kali. Maka sama orang itu telah manukari dirinya dari Allah Ta'ala. Dan orang itu di akhir harinya akan mendapatkan kemerdekaan daripada api neraka. 1000 bacanya lah. Subhanallah bihamdih 1000. Seharian tuh bila mati masuk surga juga, bebas dari neraka. Sama ia manukari dirinya dari Allah Ta'ala untuk tidak masuk neraka. Kemudian para ulama-ulama tasawuf, mereka itu dengan berdalilkan Al-Quran dan hadis yang mereka kaji, lalu menghasilkan suatu pemahaman, yaitu pemahamannya apa? Siapa membaca La ilaha illallah 70.000 kali sekali dalam seumur hidup. Dalam seumur hidup membaca La ilaha illallah 70.000 kali. Maka Allah Ta'ala merdekakan dengan bacaan 1000 kali Allah Ta'ala dirinya
daripada api neraka. Ini memang bukan hadis, tapi perkataan ulama tasawuf yang mereka itu dalam memaham Al-Quran dan hadis. Orang yang sangat dalam memahami Al-Quran dan hadis, mereka menyimpulkan, orang tasawuf menyimpulkan. Ini ngannya ataqah ngarannya lah, kemerdekaan ngarannya. Itu 170.000 kali. Nah, dari api neraka. Lalu akhirnya mereka mengamalkan ini, menjaga benar, seorang ulah pecang seorang lo. Berapa? 1.000 sehari sampai 70 hari. Berapa tuh? 2 bulan 10 hari. Amalkan. Baca la ilaha illallah baca 1.000 curet. Kan? Sedangkan karatas di taweng curet sampai 70 kali curet 10.000 tak. Mun kawas 1.000 sehari 70 hari ya udah tontong 70 hari ya Allah ulun telah membaca la ilaha illallah 70.000 kali pian saksinya ya Allah jadikan ini penebus diri ulun dari api neraka ya udah ada perlu bahasa Arab biar bahasa kita gini ya dah. Nah orang beri bisa disuruh jangan menghadang mati umpat rukun kematian nyaman kan aja bila mati dikirakan orang itu mah rampun orang ngarannya kan seorang lo gewi lo karena bila orang menggewiakan alhamdulillah tambah kuat lagi kan jadinya. Nah itu jadi kita bisi masing-masing lah apa adanya mau ulah pacang seorang lo bila tak oleh 70.000 hendak pulang mau ulah pulang oleh 70.000 siapa mama pulang minta merdekakan dari neraka misalkan mana siapa kalau dia yang minta baca terus 70.000 kan tak oleh 70.000 baca doanya silahkan jadi hendak itu. Nah, maka itu bisa juga diamalkan untuk orang lain. Maka mereka mengamalkan untuk mereka keluarga dan saudara-saudara mereka. Maka di sini pengarang kitab menyuruh Banar Jasidin supaya digawing ini menuruti lawan bubuhan orang-orang ahli tasawuf tadi yang mereka sangat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ada kisah seorang pemuda yang saleh. Dia ini diberi Allah Ta'ala keistimewaan indera keenam. Indera keenam. Apa indera keenam? Inya dapat mengetahui apa yang terjadi di alam gaib. Lalu kisahnya orangnya tadi kematian mama si pemuda yang bisa melihat alam gaib nih kematian mama. Dia sudah hendak memandi atau sebagai apalah nama mempersiapkan upacaranya nih. Sakanya bawa kuciak menangis-nangis sampai pingsan pemuda tadi. Nah, ketika sadar aku diurang kenapa ikam kuciak nangis-nangis sampai pingsan. Sakalinya inya melihat mamanya dibawa orang ke neraka. Nah, apakah kok nang mamanya pemuda ini dosanya hingga dalam penglihatannya tadi dibawa ke neraka? Takutannya. Sayangnya lah mamanya kan sampainya pingsan tarabah tadi. Nah, ternyata ketika kejadian demikian ada seorang ahli tasawuf nang katujuh amalan. Nah, sidin ada mengamalkan dari Allah ini 70.000 pacang diri sidin sudah. Maulah pulang sini 70.000 pacang jaga-jaga siapa karena anak diberi ini barangnya siapa? Belum ada lagi diberi angka siapa? Mengamalkan la ilallah ini 70.000 pacang diri sidin, ibadah pulang maulah pulang 70.000 manggawi 70.000 pulang. Cuma kada tahu lagi siapa nah pacang didoakan gini. Nah, tontong itu juga kan pas tabur hadir kejadian itu lalu sidin di hati aja berdoa, ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya ulun telah membaca tahlil la ilaha illallah 70.000 dan ulun ya Allah ingin menyimpan untuk diri ulun. Kemudian ada lagi ulun bisi ya Allah, ulun jadikan pulang 70.000-nya nah setelahnya ini pulang. Nah, setelah pacang diri ulun, pacang mamanya si pemuda nih agar dibebaskan daripada api neraka. Satu aja geretek hati karena menggerundung di hati. Sakalinya pemuda itu kurehing langsung. Pemuda itu kurehing langsungnya. Muhanya langsung
Apa aja orang tuanya gembira tuh nah, berseri-seri langsung muhanya pemuda tadi. Lalu berucap alhamdulillahilladzi arani biha ilal jannah. Alhamdulillah Allah Ta'ala memperlihatkan diriku, mamaku telah dikeluarkan dari api neraka dan disuruh agar mamaku dibawa ke surga. Nah, itu kisahnya. Jadi melihat pelaknya kejadian di alam sabalah atau kan di alam barzah gambaran tentang keadaan mamanya tadi. Nah, berarti si tuan guru tadi pertama pemuda itu bujur, artinya ada pura-pura atau melihat alam gaib. Nah, kedua berarti amalan ini bujur. Walaupun kada ada hadis, tapi bujur amalannya dibuktikan Tuhan. Nah, inilah kita bubuhan kaum Tuhan ini. Bila ada orang kematian dibacakan zikir 70. Ada yang lapah pada gini lagi. Nah, lapah pada gini hanya atakah kubra katanya. Atakah kubra berapa? Membaca qul huwallah 100.000. Beli yuran pian. Qul huwallah 100.000. Beli yuran pian. Qul huwallah 100.000. Mun la ilaha illallah la ilaha illallah 70.000 ditanding lawan mun la ilaha illallah la ilaha illallah 70.000 ditanding lawan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu 100.000. 100 sehari kan toh baca qul huwallah lo kan 100.000 lawas lagi gawiannya gini. Ini hanya katanya. Ini ada hadisnya gini. Nah, qul huwallah ada hadisnya. Nah, jadi ada apa deh? Ada di bacaan apa deh? Nah, Allah ini asbahtu usyuruka sauteng ini kan. Subhanallah bihamdih 1.000 kali. Tapi ini per hari lah, ini per hari. Kalau la ilallah 70.000 ini sekali aja seumur hidup. Jadi tabungannya lagi. Artinya kita ikhlas kan, diterima Allah Ta'ala, nah ya udah. Sekali samustawa kita baca, jadi tabungan kita. Atau lang pada deh, qul huwallah 100.000 tadi. Nah, itu tuh. Jadi kadang mesti kita kelompok berjamaah, gawi seorang kan mau wae juga. Yang penting kita menghitung, jujur hitungannya. 100 kali ke sehari. Ya subuh nih kan. 100 kali sehari kan subuh kita nih. Berzikir Allah tuh. Seminggu 700 kali setahun itu 60 kali 100 berapa dah? Nah, hitung sorangan. Sampai kali 5 tahun tahu lihai asal yakinnya pian tiap hari berzikir kan. Nah, 100 kali sehari hitung terus kita yakin hitungannya memang baca saya itu kawa kita berdoa. Allah sudah berzikir nah 70.000 sudah. Nah, maka ulun jadikan ya Allah ini penebus daripada api neraka. Maka merdekakan ulun ya Allah daripada api neraka. Nah, itu kan isi doa tadi. Nah, maka hadis yang kita baca sudah selesai. Maka kesimpulan daripada semua yang kita baca tadi bahwasanya orang yang hendak masuk agama Islam itu harus bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah Ta'ala. Dan dia berlepas daripada semua agama yang berbeda atau menyalahi agama Islam. Kemudian yang kedua, syirik itu adalah najis secara maknawi. Dan menyembah berhala itu adalah sesuatu kotoran secara maknawi. Maka orang-orang penyembah berhala atau orang-orang yang musyrik, mereka itu bagaikan orang yang terkena najis. Jadi Quran sebutkan innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis beikungan. Nah, sehingga dengan ayat Quran ini kita meyakini bahwasanya Abah, Kai, Datuk Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam sabaratan beriman. Yakin akan itu. Kenapa? Karena bila musyrik najis. Ujar Nabi, aku ini Nabi suci. Tidaklah terlahir diriku daripada orang tua yang suci. Apa maksudnya? Berarti Abah mama Nabi beriman. Bila madakan Abah mama Nabi kafir, musyrik, berarti orang tua kada memakai Quran. Quran mengatakan innamal musyrikun najisun. Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis secara maknawi. Sedangkan Nabi mengatakan, aku terlahir daripada orang tua yang suci. Nah, jadi orang namadahkan Abah mama Nabi kafir itu dasar kada mengerti Al-Quran. Jauh kan kita daripada kelompok-kelompok nak itu loh kan. Ada nak itu pian orangnya doktor S3 sudah. Itu itikatnya. Nah,
Rupanya lawan Nabi aja hiri lah. Lawan Nabi aja dengki, apalagi lawan kita nang kada Nabi nih. Awawanian. Itu kan. Allah Ta'ala menjamin kepada Rasulullah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberi kepada engkau apa saja sampai engkau merasa puas. Pertanyaannya, apakah Nabi puas diberi Allah Ta'ala bermacam-macam pemberian? Ternyata Abah memasukin di neraka. Ada masuk di akal. Atau ada madakan Abah sama Nabi masuk neraka. Ada nak ini pian punya carian di YouTube tuh ada nak itu itikat. Nah, orangnya ngaku namu tauhid murni tarah tauhid. Tahun Nabi kayak itu nya kada beadab. Nauzubillah min dzalik. Mudahan kita dijauhkan daripada aliran-aliran naka itulah. Dan kita amuntai ini dijauhkan daripada aliran naka itu. Nauzubillah min dzalik. Lawan Rasulullah kada beadab naka itu. Kemudian bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Tidak sah salat tanpa adanya bersuci. Orang beriman yang sabar akan mendapatkan cahaya dengan cahaya cahaya kebenaran yang Allah Ta'ala tanamkan di hatinya. Artinya semalam itu kan sifat penyabar itu menjadi penerang hati dan penerang alam kubur dan penerang di alam akhirat. Kemudian selain kesabaran, salat juga tidak kalah. Maka salat menjadi penerang kubur juga. Penerang diri manusia, penerang hati manusia dan penerang di hari akhirat. Kemudian zakat itu mempunyai peran yang besar di dalam kita mengadakan pengentasan kemiskinan dalam agama ini. Maka dengan orang berzakat itu sangat membantu bagi agar kemasyarakatan itu menjadi bagus, menjadi keseimbangan ekonomi. Kemudian zikir itu termasuk amalan yang paling afdal, dan paling afdal zikir adalah subhanallah walhamdulillah. Kemudian Al-Quran dia bisa menjadi pembela bagi umat Rasulullah di negeri akhirat, atas sebaliknya bisa menjadi penuntut yang menakutkan. Nah, begitulah maka Quran inilah menjadi sumber hukum-hukum kita sebagai umat Rasulullah SAW, dan hadis Nabi itu menjadi penjelas bagi Al-Quran. Dan ulama mereka itu menggabungkan antara Quran dan hadis, lalu mereka menyimpulkan atau mengistimbat, menggali hukum-hukum agama daripada pemahaman yang benar melewat Al-Quran dari Nabi SAW tadi. Maka bila kita ini memakai bagi pesan-pesan ulama yang mereka itu memakai Al-Quran dan hadis, maka kita pun dihukumkan telah memakai Al-Quran dan hadis. Kita kan ada tauhid. Tauhid itu Quran hadis juga asalnya. Ada pelajaran fikih. Fikih itu Quran hadis juga asalnya. Ada pelajaran tasawuf, itu juga ambilannya beda Quran hadis. Jadi bila kita belajar tauhid, sama kita belajar Quran. Kita belajar fikih, sama kita belajar Quran. Kita belajar tasawuf, sama belajar Al-Quran. Cuma ulama sudah mengelompok-kelompokkan supaya mudah kita memahami. Nabi itu tuh dalam agama inilah. Jadi bukan belajar Quran tuh Qurannya bujur dibaca, bukan terjemahnya, pahami surangan, kada kayak itu, kada. Itu bisa camuh karena Quran tuh luas ilmunya. Jadi ulama nama ulah ilmu tauhid. Jadi kan nyaman deh aturan pembahasannya. Nah, begitulah adanya ilmu-ilmu agama ini dan dikarang kitab-kitab oleh para ulama. Yang tidak lepas daripada Al-Quran dan hadis. Inilah yang disampaikan. Semoga manfaat bagi pribadi yang sabarataan. Bagi kita semuanya selamat dunia akhirat. Berikan Allah Ta'ala ilmu dalam masa yang terimanya. Dan kita berikan ridhanya selalu. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi ila hadratin nabi wa alibatil kiram sya'ulillah wa Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwabar rizqi wal khair wa abwabar rahmati wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal maghfirah wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa asrif anna syarrad dunya wa syarral akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana ma akhta'na ma ta'ammatna ma asrarna ما أعلنا ما أنت أعلم بنا أنت المقدم وأنت المؤخر أنت صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.